Pemirsa masih di Khazanah Quran dan pada saat ini kami sedang membahas terkait dengan surah Al-An'am bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Ustadz tadi sebelum jeda pariwara kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kaum musyrik ini mencari sosok yang bisa diteladani selain Nabi ataupun Rasul seperti itu Pak Ustadz. Tapi kalau dibalik pernah tidak sih Pak Ustadz seorang Nabi mungkin mencari keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah nggak ada? Okay. Itu Ustadz. Jadi yang pertama kalau di awal surat tadi itu orang musyrikin itu request bukan untuk nyari keteladanan sebetulnya Kak Aurel ya. Mungkin saya berikan sedikit catatan, tapi mereka ingin menantang saja. Yang kalaupun dikabulkan tantangan tersebut, mereka tetap akan terus cari lagi kemudian sampai pada titik ya orang bisa denial sedenial-denialnya. Bahkan kalau ada orang menantang, saya baru percaya Allah kalau melihat Allah, Anda benar melihat Allah, masih ada nggak alasan tersisa buat dia? Masih bisa dia akan bilang ini ilusi dan memang Allah sebutkan di surat Al-Hijr. Ya, soalan itu. Jadi pada akhirnya kita butuh kejujuran juga. Mencari kebenaran. Nah, sebagian orang menyangka bahwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-An'am ini, tepatnya di ayat 78 ya dan seterusnya itu, bicara Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Walhal nggak demikian. Sepakat semua ulama, semua penafsir. Ini satu hal yang baku dalam Islam, bahwa para nabi itu tidak pernah salah dalam akidah. Mereka selalu benar sejak lahir akidahnya. Jadi nggak pernah awalnya meragukan Tuhan gitu ya. Atau belum tahu Tuhan itu Allah, belum tahu Tuhan itu Maha Esa, enggak. Mereka sejak lahir sudah benar akidahnya. Gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim kan di situ seolah-olah apa? Kayak hadza rabbi, tentang bintang, ini Tuhanku. Kemudian falamma afal, ketika bintangnya tertutupi, tidak lagi nampak, dibilang oh la uhibul afilin, aku tidak suka Tuhan yang sirna. Nah, para penafsir membawakan dua tafsiran di sini sama-sama menopang ya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim di situ sebenarnya hadza rabbi itu bentuknya pertanyaan. Sekali lagi di Al-Qur'an tuh banyak pertanyaan, tapi tidak ada tanda baca tanda tanya kan? Ya nggak sih? Tapi pertanyaan. Jadi hadza rabbi itu sebetulnya hadza rabbi, ini Tuhanku. Dan itu beliau katakan di depan kaumnya yang memang menyembah objek-objek langit di Babilonia waktu itu. Bisa dimengerti ya? Jadi hadza rabbi, ini Tuhanku. Pertanyaan, dan dalam bahasa Arab bisa dibuang kata tanyanya. Itu apakah, hal atau hamzah ya. Kita pun dalam bahasa Indonesia biasa. Kamu budi. Aslinya apa? Apakah kamu budi? Dibuang apakahnya. Jadi hadza rabbi itu apa pertanyaan? Bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Tujuannya apa kok bertanya begitu? Supaya berdakwah di depan kaumnya. Agar kaum sadar. Yang kedua, dan ini mayoritas ulama, tidak bertentangan dengan yang tadi, saling mendukung, yaitu itu bukan pertanyaan. Tapi beliau hanya mengatakan ini Tuhanku dalam konteks menyindir. Menyindir. Jadi ibaratnya mungkin barangkali sebagian hadirin atau sebagian pemirsa ada yang bikin konten dakwah, nasihat, ya, ajakan berbuat baik di masyarakat, tapi bentuknya apa? Seperti sandiwara gitu nggak sih? Ya. Dia ngomong sendiri, ngajak berpikir di obrolan dan omongan tersebut, atau dengan kawannya gitu ya, role playing. Tujuannya apa? Menyadarkan audiens, ya nggak sih? Ya. Bisa begitu ya, Kak Aurel ya? POV ya Pak Ustadz ya? Oke, bisa begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu sedang bicara itu tidak sendirian, tapi di hadapan kaumnya, sebagaimana kalau kita teruskan ayat-ayat seterusnya. Demikian, Allah alam. Berarti pada saat itu kalau kita mengacu pada surah Al-An'am ini, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan itu kepada siapa atau apa, atau pada saat kondisi seperti apa Pak? Iya, jadi masyarakat beliau di kota Ur, waktu itu Babilonia, itu menyembah objek-objek langit. Ya. Melakukan kemusyrikan. Nah, Nabi Ibrahim bicara itu di depan masyarakatnya. Ketika malam melihat bulan, ini Tuhanku, atau bertanya tadi, ini Tuhanku. Kan pada dengerin tuh yang lain. Kemudian ternyata bulannya sirna. Tidak kelihatan lagi. Masa Tuhan begitu? Sampai pada akhirnya simpulannya apa? Inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dalam lanjutan ayatnya. Pada akhirnya simpulannya ya ini bintang, bulan, matahari, mereka semua bukanlah Tuhan karena mereka bisa sirna. Tapi Tuhannya adalah pencipta bulan, pencipta bintang, pencipta matahari. Nah, itu ajakan tauhid.
Terlebih kita bisa lihat di ayat sebelumnya dari kisah tadi itu Nabi Ibrahim saja sudah menasihati Azar, yang banyak ulama menyebut itu ayah beliau atau paman beliau ya. Ada dua pendapat. Menasihati supaya tidak menyembah selain Allah. Atatakhidu asnaman alihah. Kenapa engkau menyembah patung? Kan gitu ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan Kak Aurel di ayat-ayat tersebut, tapi justru sedang ingin berdakwah dengan cara yang bijak, cara yang cerdas seperti diantaranya. Mengajak berpikir ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya kita lihat zaman sekarang gitu ya, kayaknya banyak yang saat berdoa itu melihat ke atas, atau mungkin pada saat kita di pantai, di gunung begitu ya, kita melihat ke langit. Ini menjadi suatu bentuk keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengapresiasi itu seperti apa? Apakah diperbolehkan? Tetapi Ustadz ya kita melihat ke atas, gitu ya, melihat ke langit. Di awal juz 2 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Muhammad SAW memandang ke langit. Juga disunahkan dalam doa setelah wudhu, misalnya disebutkan dalam banyak kitab fikih ya. Riwayat dari nabi-nabi berdoa memandang ke langit, karena pada akhirnya kita semua tertanam fitrah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada di dalam alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditegaskan Hujjatul Islam Al-Ghazali, ba'inun min khalqih. Juga ini kesepakatan generasi terdahulu dari umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatu dengan alam semesta. Ya. Sehingga memang kita fitrahnya adalah ketika berdoa, memandang ya, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita terpaut dengan satu eksistensi bukan di dalam alam semesta. Yang maha tinggi, yang maha mulia, tidak serupa dengan makhluknya. Kan gitu ya. Nah, dari sini kita juga harus sadar Islam sebenarnya di surat Al-An'am dan di surat-surat lain mengajak kita observasi, memperhatikan alam semesta. Ayo, jangan-jangan para hadirin, pemirsa, Kak Aurel gitu ya, karena sibuk dengan kehidupan, jarang memperhatikan alam semesta, ya enggak? Nah itu, kalau kita sering abaikan ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah, bisa jadi hati kita lama-lama keras. Kita butuh sesekali kita pergi ke alam bebas, memperhatikan ciptaan Allah yang indah, menambah keimanan kita, melembutkan hati kita. Itu Kak Aurel. Ya betul Pak Ustadz, ini setuju sekali. Mungkin untuk terutama para pekerja di Jakarta begitu ya Pak Ustadz, kita sekarang punya sebutan healing begitu ya Pak Ustadz ya. Pergi ke alam, kemudian atau ke pantai atau ke gunung untuk kemudian merasakan keindahan dan juga mengapresiasi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, ada nggak kira-kira salah satu mungkin solusi alternatif gitu ya, ketika mungkin para pekerja ini lumayan sibuk nih Pak Ustadz, tapi tetap ingin kok melihat alam bebas seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan juga, untuk lebih mengapresiasi, lebih memperhatikan alam itu seperti apa Pak Ustadz? Baik, mungkin sebetulnya kita di Jakarta sekalipun ya, itu tetap bisa memperhatikan alam. Contohnya misalnya kita perhatikan saja pohon di sekitar kita, kita lihat ke langit gitu ya. Ketika malam, ketika siang, walaupun mungkin lebih terbatas apa yang kita lihat kalau siang hari. Kemudian kita pikirkan, seperti di akhir surat Ali Imran ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Semua ada hikmah. Jadi alam sebagaimana namanya ya, alam. Itu dari bahasa Arab alamah, artinya tanda. Alam pun bahkan dengan ain yang pendek itu tanda. Dia tanda menunjukkan adanya Sang Maha Pencipta. Jadi nggak harus dia ke tepi pantai atau naik gunung, which is bagus-bagus saja. Alhamdulillah kalau ada kesempatan, ada kemampuan. Tapi dia bisa mulai dari hal yang kecil. Atau dia tanamlah kebun kecil di rumah dia, ya nggak? Ya. Itu semua juga bisa mendekatkan dia semakin dekat dengan pencipta alam. Jadi notice small things begitu ya Pak Ustadz di sekitar kita ya Pak Ustadz ya. Banyak sekali. Nah Pak Ustadz, kalau sekarang juga kan tentunya kita semakin zaman modern, westernisasi, globalisasi, banyak juga mungkin pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia gitu. Mungkin salah satunya banyak sekali yang beranggapan kalau dari dunia luar Pak Ustadz bahwa Tuhan itu tidak ada karena memang tidak terlihat atau mungkin tidak terbukti atau yang lain-lain lah. Logika-logika yang mungkin sering kita terima atau ditanyakan kepada umat muslim Pak Ustadz. Nah kesalahan-kesalahan logika seperti ini apa saja yang biasanya muncul di zaman sekarang dan bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menyikapinya, bisa menjawabnya Pak Ustadz? Oke, sebetulnya banyak kesalahan berpikirnya, tapi kalau kita mau kerucutkan sebetulnya ada dua yang paling serius.
Yang pertama diistilahkan dengan the problem of divine hiddenness, yaitu ketersembunyian Tuhan. Tidak sesederhana Tuhan tidak bisa dilihat. Sebagian mereka menganggap, kenapa saya tidak merasakan adanya Tuhan? Saya mencari Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghadirkan dirinya, minimal dalam tanda kutip mungkin menyapa saya. Nah, jawabannya adalah kalau dia hanya menganggap Tuhan gak ada hanya karena tidak dilihat, well, kebenaran pernyataan dia juga tidak bisa dilihat. Jangan-jangan pernyataan dia barusan kalau pakai framework dia sebetulnya juga batil. Ini pernyataan dia barusan bahwa sesuatu yang tidak bisa saya lihat itu tidak ada. Kita tanya balik, kebenaran pernyataan Anda tadi bisa dilihat nggak? Tidak. Nggak bisa. Apa berarti pernyataan Anda tadi tidak punya kebenaran? Kalau iya, oke, selesai. Berarti dia self destruction terhadap argumennya sendiri. Gitu ya? Ya. Bisa dimengerti nggak poin barusan? Bisa. Kalau, ya bisa ya. Oke. Juga dalam kehidupan sehari-hari kita akrab kok dengan hal-hal yang tidak kita bisa lihat tapi ada. Contohnya apa misalnya? Kasih sayang. Ya sayang, oke. Sinyal internet. Mungkin kita bisa. Bagaimana nih? Tapi kita bisa rasakan pengaruhnya. Alam semesta ini itu wujud ciptaan Allah. Adanya alam semesta, bukti udah bahwasanya ada yang mencipta. Terlepas kita melihat dia atau tidak. Toh juga keyakinan kaum muslimin pada umumnya adalah nanti di akhirat Allah memberikan kenikmatan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu kesalahan berpikir yang pertama. Tapi ada lagi yang juga tidak kalah serius, yaitu the problem of evil. Dia nggak percaya Allah hanya gara-gara dia menganggap kalau Allah ada, Allah kan maha tahu penderitaan, keburukan, maha pengasih, mengasihi ciptaannya, dan maha apa? Kuasa untuk menghilangkan atau mencegah penderitaan tersebut terjadi. Kenapa tetap ada? Nah, ini variabel kurang sebetulnya. Ya, karena Allah itu selain maha tahu, maha pengasih, dan maha kuasa, juga Allah maha bijaksana, maha adil. Ya nggak sih? Ya. Termasuk bijaksanaan Allah adalah dunia ini, kita tinggal sekarang, ini alam apa ini? Alam ujian. Kita diciptakan berupa nikmat. Nikmat kita diciptakan. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Kita dicipta itu sedang dapat nikmat. Tapi juga kita dicipta sedang diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk. So kalau dunia ini ujian mesti ada apanya dong? Ada ujian-ujiannya. Maka ujian tersebut bisa berupa musibah, bisa berupa adanya kemungkinan kita melakukan dosa, itu ujian juga. Dan lain-lain, beragam hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, berupa keburukan, penderitaan, dan sejenisnya. Tapi kita diberikan banyak sekali pelajaran. Misalnya Allah mengatakan bahwa ujian tersebut ada hikmahnya, ya nggak sih? Ya nggak? Kita kalau kena ujian sakit misalnya, apa hikmahnya diantaranya? Kita jadi lebih menjaga diri setelah itu. Kita lebih berterima kasih kepada dokter yang menyembuhkan kita. Dokter juga jadi lebih serius mengkaji ilmunya. Fakultas kedokteran lebih serius risetnya, ya betul nggak? Ya. Itu bagian dari hikmah. Gitu. Bahkan sebetulnya banyak rezeki dalam kehidupan itu didapatkan dari masalah. Bener ya? Itu rezeki bidang transportasi sebetulnya berawal dari apa? Masalah. Jadi salah besar kalau Anda katakan dunia ini ada masalah, ada penderitaan, berarti Tuhan nggak ada. Oh enggak. Memang Allah ciptakan ujian-ujian tersebut tujuannya apa? Mendidik kita, menaikkan level kita, dan memberikan banyak kebaikan lainnya. Baik Pak Ustadz. Kembali lagi ke mungkin banyaknya kesalahan-kesalahan logika ataupun munculnya agama-agama lain yang tentunya harus kita saling toleransi begitu ya Pak Ustadz, tidak juga boleh kita cela ataupun boleh kita koreksi begitu kali ya Pak Ustadz ya. Tapi setelah ini kita akan fokus membahas hal itu Pak Ustadz, tapi kita akan segera bahas setelah jeda pariwara berikut ini.